wajib bagi seorang istri itu bertutur kata baik pada suami. Bertutur kata baik. Cari-cari maturo, caki kirim melol. Jangan jangan banyak mencaci maki suami. Itu wajib untuk pertama. Juga jangan sampai mengingkari kebaikan suami. Terkadang begini, karena dia subhanallah nazim, karena dia berkeluarga sudah lama, sudah dikasih ya perhiasan, diajak jalan-jalan healing kalau bahasanya teman-teman sekarang, diberikan ini itu macam-macam, tapi karena satu persoalan saja akhirnya meledak. Sejak menikah denganmu mas, aku nggak pernah merasakan kebahagiaan, hancur lebur, macam-macam. Itu namanya mengkufuri atau tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh seorang suami. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia dan tanpa butuh makhluknya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil badur rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Amma ba'du, para jamaah, para ibu-ibu muslimat yang semoga yang hadir semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, diberikan kemudahan segala urusan dunia dan akhiratnya, diberkahi anak-anak dan hartanya, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga juga diberikan kekuatan untuk bisa konsisten menghadiri pengajian sore, Selasa sore niki. Ini nikmat dari Allah. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang sehat tapi tidak sempat, betul nggih? Terkadang sudah alasan terus sebagian orang, hujan, ini, itu. Padahal kalau dia betul-betul memiliki semangat yang tinggi, apapun halangan melintang, diterobos semuanya. Ya, ingat semangat terus, ingat pada suatu hadis, jadikan sebuah motivasi. Rasul pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah berikan pemahaman kepada mereka tentang ilmu agama. Allah berikan kemudahan bagi orang tersebut untuk senantiasa menambah wawasan keilmuan keagamaan dia. Diberi semangat, diberikan semangat oleh Allah untuk senantiasa menghadiri majelis taklim seperti ini. Sebaliknya, orang-orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, Allah jadikan dia orang-orang yang tidak ngerti agama, orang yang bodoh tentang pengetahuan agamanya.
sehingga yang dia lakukan itu nun sewu kadang memang semangat sholat, semangat puasa, semangat bantu orang, tetapi tidak dilandaskan dengan ilmu agama, tidak diterima. Sebuah amal apapun itu, ketaatan apapun kelihatannya, jika tidak dilandaskan pada ilmu agama tidak diterima. Oleh karena itu mari dengan bermodal motivasi hadis Rasul tersebut senantiasa diangan-angan, dirasakan pentingnya kita belajar ilmu agama. Para ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nyampe pada pembahasan tentang nopo terakhir, masalah nikah niku. Betul nggih? Masalah pernikahan. Jadi pernikahan dimasukkan pembahasannya setelah muamalat, karena di dalamnya mengandung unsur akad, diakati terlebih dahulu. Jadi pernikahan itu, nikah itu adalah sebuah akad yang di dalamnya mengandung kebolehan untuk mewati, dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij. Jadi menggunakan lafaz tazwij atau inkah atau terjemahnya. Jadi walaupun tidak dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan dikira akad nikah itu harus pakai bahasa Arab, tidak. Ya, bisa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, tetapi di dalamnya betul-betul menerjemahkan sebuah akad untuk kebolehan wati dengan menggunakan lafaz at-tazwij atau angkah tuka, zawajtuka, kan begitu kan, sering kita dengar dengan bahasa seperti itu. Baik, para ibu sekalian yang saya hormati, nyampe pada pembahasan niku. Ada yang bisa membacakan, bantu saya baca? Ya. Di bawahnya itu sudah sepertinya itu. Di bawahnya itu masalah pernikahan itu ada. Ya. Disyaratkan agar sah akad nikah seorang muslimah. Ya. Islamnya calon suami. Jadi syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam pernikahan, bahwa disyaratkan yang pertama, calon mempelai pria itu beragama Islam, harus beragama Islam agar sah nikahnya. Jadi nggak sah kalau ada perempuan muslimah kemudian katanya menikah dengan laki-laki yang tidak muslim, tidak sah akad nikahnya. Jadi perempuannya jika dia seorang muslimah, maka hendaknya yang syarat yang harus terpenuhi, laki-lakinya harus beragama Islam. Jadi seperti itu. Itu ketentuan yang sudah lumrah, sudah merupakan kesepakatan para ulama. Jadi nggak boleh, nggak benar jika pernah dengar sebuah fatwa yang memperbolehkan boleh menikahnya orang laki-laki kafir terhadap muslimah. Tidak benar, karena yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, sudah menjadi sebuah konsensus. Ulama sepakat semuanya harus suaminya beragama Islam. Lanjut. Nomor 2, kosongnya calon istri dari iddah suami sebelumnya. Ya, calon istrinya harus kosong, sudah terbebas daripada masa iddah. Kalau dia ditinggal suami karena meninggal, atau dia diceraikan oleh seorang suami, maka itu harus selesai masa iddahnya.
Jangan dinikah ketika pas masih menjalani masa iddah. Itu penting itu. Kadang sebagian orang nggak peduli itu. Ya, suaminya meninggal, nggak nyampe selesai iddahnya. Katanya sudah ada yang pengen. Sudah. Akhirnya nggak peduli, nggak dihitung dulu. Mestinya iddahnya harus dihitung dulu. Saya selesai iddah apa enggak? Oh, selesai. Monggo. Belum selesai, selesaikan dulu. Ini penting. Jadi dia sesuai iddahnya itu menyesuaikan kondisi perempuan tersebut. Kalau perempuan yang masih bukan menopause, masih aktif, masih produktif, ya, masih bisa haid, maka dia 3 kali sucian, 3 kali haid, 3 kali sucian. Selesai, nyampe kesucian yang keempat, sudah selesai masa iddah. Tergantung, tidak pakai angka, pokoknya dia selesai 3 kali sucian. Ya. Ya. Aku nggak tahu. Dia nanti. Sudah Baik. Kemudian nanti kita jelaskan insyaallah. Intinya bahwa seorang perempuan yang akan dinikah itu sudah betul-betul selesai daripada iddah talaknya suami yang pertama. Kalau dia kondisinya adalah hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Habis lahiran boleh sudah untuk dinikahi oleh orang lain. Baik. Dilanjut dulu. Lanjut yang ketiga, wali dan 2 orang saksi. Iya. Ada wali dan 2 orang saksi. Ada wali. Wali itu adalah orang yang berhak untuk menikahkan pihak mempelai wanita. Wali itu dari pihak mempelai wanita. Walinya si perempuan itu. Walinya calon istri. Itu yang harus yang berhak untuk menikahkan. Dalam hal ini adalah bapaknya yang seorang muslim. Jika tidak ada sudah mati, atau bukan seorang muslim, atau orang fasik, ya, pelaku dosa besar, tukang peminum khamar, tukang pezina, maka nanti dia tidak berhak berpindah keberhakan untuk menikahkan itu kepada urutan selanjutnya. Dalam hal ini kakek dari jalur ayah loh ya, bukan ini kakek saya tapi dari jalur ibu, bukan itu, bukan. Jadi yang dimaksud perwalian ini adalah ayah atau bapaknya ayah, berarti kakek dari jalur ayah, itu yang diperbolehkan. Kadang orang enggak, wes ini kakeknya, padahal dari jalur ibu, itu tidak berhak. Jadi seperti itu. Jadi keberhakannya itu setelah ayahnya sendiri, maka nanti berpindah kepada kakeknya dari jalur ayah itu. Kemudian setelah itu kakek nggak bisa, imam sudah meninggal atau dia tidak layak atau tidak berhak menjadi seorang wali nikah, maka adalah saudara laki-laki. Perempuan tersebut punya saudara laki-laki, saudaranya. Nah, ya kalau ayah nggak ada, kakek nggak ada, berarti saudaranya, kakak atau adiknya, terserah, adik atau kakaknya. Kakaknya bisa atau adiknya. Baik. Kemudian kalau nggak ada, maka anak laki-lakinya adik, berarti siapa? Ponaan, tapi dari jalur ayah tadi. Jadi dia adiknya laki-laki atau sudah kakak atau adiknya, dia nggak bisa, dia berarti berpindah kepada anak daripada saudara laki-lakinya. Jika tidak, baru nanti berganti kepada paman dari jalur ayah, bukan paman dari jalur
ibu. Pamannya nggak bisa, anak laki-lakinya paman. Begitu caranya. Jelas ya. Anak laki-lakinya paman ya. Seperti itu, jelas nggih? Nggak punya wali, misalnya nggak ketemu walinya, atau mohon maaf misalnya naudzubillah anak zina, nggak punya intisab. Anak zina ini kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Walaupun secara biologis dia misalnya dihasilkan dari orang tersebut, tapi karena tidak diakad nikah, tumbuhnya dari luar nikah, maka walaupun dia dibilang secara ini adalah biologisnya, tetapi tidak berhak untuk menikahkan. Orang seperti ini perwaliannya kembali ke pemerintah yang sah, pemerintah agama yang sah, wali hakim. Jadi apa istilahnya, as-sultan waliyyu man la waliyalah. Sultan, pemerintah Islam yang sah, dia sebagai wali daripada perempuan yang tidak memiliki wali. Baik, lanjut. Tadi ada 2 saksi, setelah wali juga ada 2 saksi. 2 saksi ini adalah 2 orang laki-laki yang sama-sama muslim, yang tidak buta melihat. Ini calonnya, ini misalnya melihat ini suaminya, calon suaminya ini mempelai pria dan mempelai wanita, dia bisa melihat. Dia seorang yang adil, bukan pelaku dosa besar. Jadi dia syaratnya 2 orang laki-laki. Penting kan, kalau kita lagi menyaksikan prosesi akad nikah, kan dipastikan dulu mana calon mempelai wanita, mana calon mempelai laki-laki. Iya kan begitu kan? Mana walinya, mana saksinya. Itu rukun-rukunnya harus harus terpenuhi ketika akad nikah. Masa nggak ada calon mempelai laki-laki? Mau nikah sama siapa? Atau sebaliknya, saya mau nikah tapi nggak ada calon perempuannya. Ini walinya, walinya siapa? Jadi harus terpenuhi. Ini perempuannya akan ini apa ada maksudnya 2 calon itu, 2 saksi dan 1 wali tersebut. Kemudian terakhir ada apa? Sigot dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ada ijab dan qabul. Ada ijabnya, ada qabulnya. Ada lafadz yang menunjukkan ini lagi ini akan dinikahkan, dan ada penerimaan, qabiltunya. Qabiltu nikah. Saya terima akad nikahnya. Ini cara mengakati akad nikah tersebut. Akadnya dengan, kalau bahasa Arabnya ya, bilafdzi tazwij wal inkah, dengan menggunakan lafadz inkah, menikahkan atau mengawinkan. Harus ada kata itu. Nggak cukup kalau dia bilang, walinya bilang, wes lah anakku tak apa, saya kasih sama kamu aja. Atau bahkan misalnya dia mengatakan, baik saya jual anak perempuan saya sama kamu, gak sah ya, tidak sah, karena tidak menggunakan lafadz saya nikahkan, saya kawinkan. Harus ada muncul bahasa angkahtuka atau zawwajtuka, saya nikahkan atau saya kawinkan. Harus ada muncul itu, walaupun tidak menggunakan bahasa Arab. Kadang orang cuman menyaksikan aja, belum dengar akad nikahnya, tapi itu sangat sakral ya, kadang ya ditunggu di video ila akhirih, sampai ketika selesai langsung qabiltu nikah. Kadang nggak dengar itu di belakang sah, malah nggak dengar prosesinya. Ya mestinya benar-benar didengarkan betul-betul, lafadznya itu sudah memenuhi syarat enggak ketika ada proses dari si wali untuk mengakad nikahkan putrinya. Misalnya saya angkahtuka ibnati, saya misal zawwajtuka ibnati, saya nikahkan kepadamu anak perempuanku. Kemudian dia bilang qabiltu ziwajaha au qabiltu nikahaha,
maka di sini akadnya sudah sah. Loh, penyebutan mahar gimana? Mahar tetap nanti wajib kalau akad nikahnya sudah sah. Tetapi apakah wajib disebutkan di dalam akad nikah? Tidak wajib. Misalnya nggak disebut. Tetapi nanti berbeda konsekuensi hukumnya. Kalau disebut, ya sudah. Misalnya kan kadang secara tunai. Dengan misalnya saya kawinkan anak putriku yang bernama si Fulana dengan engkau dengan mahar 2 juta rupiah dibayar tunai. Dia bilang saya terima nikahnya, kawinnya si Fulana dengan mahar secara tunai 2 juta rupiah misalnya. Ini sudah sah secara tunai. Kalau dibilang di akad nikah secara tunai, itu kapan diminta oleh istri itu wajib diserahkan. Sebenarnya tidak langsung, kadang diketok-ketok diperlihatkan apa. Sebenarnya yang penting kapan dia diminta, karena ini tunai, maka kapan si istri minta, mas mana maharnya, maka wajib dikasihkan, ya kan? Kalau dia ternyata dibayar secara kredit, misalnya tidak secara tunai, ya, maka nanti ditunaikan sampai sebelum jatuh tempo. Jatuh temponya kapan? Maka sebelum itu harus dibayar secara ditunaikan, diserahkan. Dan mahar itu haknya anak perempuan tersebut. Mahar itu haknya anak perempuan tersebut, bukan haknya orang tuanya. Mohon maaf, kadang maharnya besar. Di Jawa ya alhamdulillah perempuan ya secara ukuran ya nggak mahal-mahal amat. Di berapa pun ya, berapa biasanya? Iya, 20 apa? 20 gram, 20.000. Misalnya ya ada 100.000, 200.000, itu pun jadi, ya kan? Sebagian daerah di Indonesia ada agak tinggi, ya, subhanallah. Ya. Intinya bahwa ya tidak apa istilahnya dibayar. Ada kriterianya nanti bagaimana sebuah mahar itu. Baik. Jadi ini penting untuk diketahui secara dasar bagi siapapun yang ingin melangsungkan akad pernikahan, wajib bagi dia untuk mempelajari persoalan-persoalan hukum-hukum yang berkenaan dengan nikah. Sudah jelas tanggal sekian akadnya, maka dia wajib. Bagi dia, oh saya sudah wajib ini untuk belajar akad nikah. Belajar masalah hukum-hukum berkenaan dengan nikah, tentang tolak, tentang nafkah, biar tahu nanti apa kewajiban saya, apa hak saya, biar gak nuntut sesuatu yang tidak wajib, biar tidak merasa berhak kepada sesuatu yang dia tidak berhak. Jadi harus mempelajari dulu. Kalau kita lihat kegagalan dalam keluarga, mohon maaf ini secara umum ya, secara umum kegagalan yang terjadi, perselisihan yang terjadi itu karena tidak paham hukum-hukum dasar tentang pernikahan. Kadang diceraikan istrinya karena nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, nggak mau nyuci, nggak bisa masak misalnya, dengan alasan, dengan dugaan bahwa wajib bagi istri untuk mencuci. Siapa bilang? Kewajiban untuk menyiapkan itu aslinya ada di pihak suami. Iya, makanya banyak kadang tidak memahami apa kewajibannya. Hal-hal kayak gini mendorong kemudian di pertengahan jalan ketika sudah mengarungi bahtera rumah tangga, bingung dia. Coba belajar dulu. Syahamah siap menampung para calon yang mau, ayo tak belajar di Syahaman 1 minggu selesai. Dipelajari yang pokok-pokok, mari kita ajarkan. Begini yang wajib bagi suami, begini yang wajib bagi istri. Tahu nanti, selesai, sudah ada pegangannya. Ketika menikah, tahu. Memposisikan diri, tahu.
Oh, saya sebagai istri maka begini tugas saya. Sebagai suami saya begini tugasnya. Kan enak, indah. Ya indah ya begitu ketika tahu hukum-hukumnya. Tapi kalau nggak tahu, baru ya sehari 2 hari masih kelihatan nyaman terus. Sebulan, 2 bulan. Iya, dapat 3 bulan sudah mulai sudah. Apalagi setahun. Ini terjadi rata-rata karena tidak memahami masalah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Jadi penting untuk mengetahui. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan nggak boleh memasuki suatu perbuatan tanpa mengetahui hukum-hukumnya. Nggak boleh. Kita kalau mau bisnis apa? Kaitannya dengan jual beli. Harus belajar jual beli terlebih dahulu. Khawatir kalau nggak tahu hukumnya, kan ada kekhawatiran. Dia dianggap sudah melakukan akad terhadap suatu barang, tetapi dia tidak berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Tidak sah akadnya. Dia sangka duit yang masuk ke rekeningnya, dia sangka duit yang masuk ke dompetnya sudah halal. Sebaliknya juga yang membeli, dia sangka barang yang dibeli sudah halal. Padahal misalnya setara aturan syarak tidak selesai, berarti tidak berhak sebenarnya. Itu tetap menjadi miliknya, dan ini tetap menjadi miliknya si orang tersebut. Akhirnya dia makan sesuatu yang diharamkan. Na'udzubillah. Kan itu maksudnya. Oh, saya mau buka usaha rental, ijarah, sewa menyewa, harus tahu dulu sebelum masuk ke dalamnya. Sampai seterusnya. Lebih-lebih masalah nikah, karena ini hubungannya banyak. Nanti kalau nikahnya tidak sah, na'udzubillah, anaknya juga sebenarnya bukan anaknya si suami. Kalau sudah bukan anaknya suami, bagaimana? Tidak bisa, kesananya dia perempuan, tidak bisa menikahkan. Terus kalau di bapaknya mati, tidak dapat warisan dari ayahnya. Ila akhirih. Jadi istilahnya bahwa masalah kayak gini sangat rentan dan perlu ekstra hati-hati, menambah kehati-hatian. Dalam keseharian, dalam muamalah, dalam apapun kita mesti hati-hati. Lebih-lebih masalah pernikahan. Itu yang dimaksud. Kenapa kita perlu diedukasi, perlu diberikan sebuah pendidikan tentang pentingnya ilmu agama, apapun itu. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, jadi itu yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Kemudian penting juga diantara kewajiban ini, karena ada ibu-ibu ya, rata-rata wajib bagi seorang istri itu bertutur kata baik pada suami. Bertutur kata baik. Cari maturo, caki kirim melol. Jangan jangan banyak mencaci maki suami. Itu wajib untuk pertama. Yang kedua juga jangan sampai haram hukumnya mengingkari kebaikan suami. Terkadang begini, karena dia subhanallah nazim, karena dia berkeluarga sudah lama, sudah dikasih ya perhiasan, diajak jalan-jalan, healing kalau bahasanya teman-teman sekarang, diberikan ini itu macam-macam, tapi karena satu persoalan saja akhirnya meledak. Sejak menikah denganmu mas, aku nggak pernah merasakan kebahagiaan, hancur lebur, macam-macam. Itu namanya mengkufuri atau tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh seorang suami. Suatu ketika ada jamaah muslimatan ya di zaman Rasulullah. Rasulullah berkata, ayyuhan nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru ahlinna. Wahai ibu-ibu, yang terjemahnya ini, wahai ibu-ibu sekalian, perbanyak semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketabahan kepada yang ditinggalkan. Ya, semuanya kita akan meninggal ya, semuanya kita akan mati pasti, cepat atau lambat ya. Cuman ada yang sudah mendahului kita. Ya, kemudian ditanya oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul, kamu ini berbanyak sedekah. Tasaddaqna, ayo bersedekah kalian. Fa innakunna aktsaru ahlinna.
Karena mayoritas kebanyakan penduduk neraka itu katanya dari wanita. Allahu Akbar. Sebagian mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa yang paling banyak dari golongan wanita ya Rasulullah? Rasul menyampaikan, fa inna kunna tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian itu banyak mencaci maki suami, sering melaknat suami dengan bahasa ya caci maki. Dan kadang seperti tadi, jadi melupakan kebaikan-kebaikan karena hanya ada suatu masalah. Makanya disuruh walau min huliyikunna, bahasanya Rasulullah. Ayo banyak sedekah walaupun dengan perhiasan kalian ini, katanya Rasul. Karena itu, di paling banyak sebabnya adalah dia ketika di dunia banyak melakukan caci maki kepada para suami. Semoga kita dihindari dari ini. Ya, moga. Istilah ring meturu pabunya asepora kasih laki. Ya, biar ya subhanallah ya suami panjenengan semua itu kadang tak mulai dari sabah takir ambung takir subhanallah lazim. Jadi subhanallah tugasnya untuk menafkahi ila akhiri sangat banyak sekali. Mari kita muliakan suami kita. Haknya orang yang paling berhak bagi laki-laki adalah ibunya, atau perempuan yang belum menikah adalah ibunya. Tetapi kalau sudah perempuan di bawah naungan suami sebagai seorang istri dari suami, maka suami yang paling berhak. Makanya kita kemani silake reki mani paumes ke silake kadang lamun sebili. Subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi walaupun ya ini kan istri ya sekarang seperti itu. Jadi wajib kita bertutur kata yang baik kepada suami. Kemudian juga tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami, kecuali untuk kebutuhan yang sangat doruri, yang sangat penting. Jadi nggak boleh keluar rumah kalau nggak izin suami, kecuali misalnya rumahnya mau roboh sudah selar mempaa kita keluar tahu saya izin kada. Ayo keluar. Nah itu makanya ini kan contoh. Kalau itu ya enggak, itu kan pengecualian. Atau saya butuh pemahaman ilmu agama yang pokok, saya mau sholat nggak tahu, saya butuh guru untuk belajar tentang ibadah sholat. Saya laki tak bisa ngajari, suaminya nggak bisa ngajar, maka hendaknya mendatangkan orang yang bisa ngajar. Juga nggak datangin orang, akhirnya solusinya datang ke majelis taklim. Itu seandainya ini suami itu ternyata nggak ngasih, sampean boleh keluar. Kenapa? Karena cari ilmu yang pokok yang memang dibutuhkan oleh sampean biar sah melakukan sholat ibadah. Ini bukan ngajari, istilahnya bukan ngajari wani karo bojoni, bukan istilahnya. Karena memang ketentuan syara begitu. Jadi taat kepada suami wajib hukumnya selama tidak di dalam kemaksiatan. Rasul bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh hukumnya, haram hukumnya taat kepada seorang atau makhluk siapapun itu kalau dia mengajak kepada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Orang tua kita muliakan, suami kita ya, bagi ibu-ibu kita muliakan. Kapan memerintah sesuatu yang sekiranya tidak bertentangan dengan syarat, silahkan. Makanya wajib taat. Kalau bertentangan jangan ditaati, selama tidak bertentangan dengan syarat. Seumpama suami ini kan gambaran dan bentuk praktek mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan, misalnya, selama tidak ada uzur wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan walaupun lagi masak di dapur. Iya. Nah, jadi seperti itu artinya wajib. Kecuali ada uzur, saya misalnya dia bilang saya dalam kondisi sakit nggak kuat atau haid. Bahkan kalau maksa, mohon maaf, misalnya maksa saya mau ini sama kamu, bilang saya haid mas, saya nggak bisa, maksa, nggak wajib ditaati karena kondisinya memang uzur, haram hukumnya untuk menjima istri dalam kondisi haid. Ini contoh wajib taat pada suami, tapi
kecuali di dalam masalah-masalah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilarang juga untuk memasukkan orang yang tidak disukai oleh suami. Sampean kedatangan tamu, tanya dulu sama suami, ini ada tamu nih, gimana? Kalau suami nggak rela, jangan dimasukkan tamunya, ya, seperti itu. Kemudian puasa sunnah Senin Kamis, saya pengen puasa sunnah Senin Kamis, tapi suaminya ada di rumah, harus izin dulu. Kalau nggak dikasih, jangan puasa, jangan. Walaupun saya bilang saya semangat Senin Kamis, iya, tapi suaminya ada di rumah, bilang dulu, Mas, besok Senin, besok Kamis saya mau puasa sunnah. Beda kalau Ramadan, kau usah izin, itu memang sudah wajib. Paham tinggi? Ya, itu diantara beberapa kewajiban seorang istri kepada suami. Ya, suami juga seperti itu juga, memiliki sebuah kewajiban seperti menafkahinya, ya kan, mendatangkan rezeki yang halal bagi si istri, menyiapkan. Jadi suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di masa Sayyidina Umar itu dulu ada orang yang dimarahi oleh istrinya, habis-habisan karena nggak kuat, pengen curhat ke Sayyidina Umar, datang ke rumah beliau, sowan, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Sebelum bilang salam, ya, sudah terdengar suara di hadapan, di depan rumah Sayyidina Umar, dengar suaranya istrinya lagi memarahi Sayyidina Umar. Antara acabis ke Sayyidina Umar, mak depak kaya dan dalam mireng suaranya istri lagi ya ngomong Sayyidina Umar. Aduh, Arya presiden umat Islam, ini presidennya umat Islam seluruh dunia, gigi ini. Akhirnya mulai tepaan mulai ketika sudah pulang, kedengaran oleh Sayyidina Umar, ya akhi, mahajatuka, kenapa kamu kembali, apa kebutuhanmu? Sudah Sayyidina, sudah apanya, belum ngomong sudah dipanggil. Iya, aslinya mau curhat, saya punya problem sama dengan sampean. Apa? Oh iya, paham Sayyidina Umar. Iya, saya sabar sama istri saya, kata beliau. Saya sabar, ada hak dia yang belum saya penuhi, kata Sayyidina Umar. Apa? Karena orang tersebut, istri saya itu yang masakin makanan saya, istri saya itu yang nyuciin baju saya, istri saya nyediain susu atau nyusui anak saya. Itu semua nggak wajib bagi istri saya. Ya kalau nyusu, ya betul, maksudnya yang menyediakan minuman yang layak bagi anak itu semuanya kewajiban suami, aslinya begitu. Subhanallah, sabarlah, karena di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar. Oleh karena itu, sudahlah, bersabar kepada istrimu. Dia, maksudnya kadang sebagian kan seperti itu dalam kondisi tertentu, ya subhanallah, istri kadang memang ngambek begitu. Ada tips sebenarnya. Kalau kita mau ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali pernah mengatakan, in ahbabtuha akramtuha. Penak nih Sayyidina Ali ngasih contoh. Kalau ke Sayyidina Ali, kalau saya tensi cinta saya lagi naik, frekuensinya lagi naiknya, cintanya lagi meledak sama si istri, akramtuha, saya muliakan istri saya. Wa in karihtuha lam azlimha. Kapan cinta saya menurun karena istri cerewet misalnya, kata Sayyidina Ali, lam azlimha, tidak saya zalimi, tidak jadi bahan untuk pelampiasan, pemukulan, kekerasan dan seterusnya. Luar biasa ini contoh. Jadi seorang suami betul-betul menghormati seorang istri. Rasulullah itu punya kambing, kalau mau nyapih kambingnya atau mau merah susu kambingnya, diperah sendiri. Kalau Rasul haus untuk cari minuman, nimbah sendiri dari sumur. Jubah beliau ketika sobek atau ada sesuatu yang ditambal sendiri, dijahit sendiri. Sandal beliau kalau lagi ada sesuatu, diperbaiki sendiri. Luar biasa, padahal beliau afdalul khalq,
adalah manusia yang paling afdal, paling utama di antara makhluk-makhluk Allah. Ini luar biasa memberikan sebuah teladan bagi seorang suami. Nggih, mari jadilah suami yang baik dan jadilah istri yang baik, biar imbang. Jangan hanya nuntut sesuatu, oh, suami harus begini, suami, padahal awak sendirinya tidak memenuhi beberapa kewajibannya. Baik, hanya itu insyaallah ta'ala. Semoga ilmu yang kita pelajari di sore hari ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo ke sahabat